Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan diri, kita bersaat teduh, kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sebelum kita masuki dunia kerja kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga, menyertai, memberkati kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Terima kasih Engkau telah memberikan hari ini, kami ada sebagaimana berada, kesehatan Engkau berikan, dan semangat kami masih miliki untuk menjalani kehidupan di hari ini dan dengan tugas dan kerja kami. Karena itu sebelum kami masuki dunia kerja kami datang mau baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami mohon firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari ini, dan penyertaan Tuhan begitu kami butuhkan untuk menjalani kehidupan di hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, taruh kepercayaanmu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Amin. Nah, kita tahu bahwa tanah Kanaan adalah negeri yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Negeri yang penuh susu dan madu. Nah, sebelum mencapai tanah perjanjian itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih 12 orang sebagai wakil dari tiap-tiap suku yang ada. Tentu ada 12 suku, jadi setiap suku diwakili satu orang, berarti ada 12 orang dan melaksanakan misi pengintaian. Kalau kita dilihat di dalam Bilangan pasal 13 ayat 25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, ayat 26. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Saudara, 10 orang, kalau kita baca kisah ini dan kita tahu kisah ini ya, 10 orang responnya negatif. Pandangan mereka terhadap negeri yang akan mereka masuki itu tidak ada yang positif, negatif semua. Mereka diliputi dengan rasa pesimis, takut ya, dan juga ketidakmampuan. Namun ada 2 orang lain, yaitu Kaleb dan Yosua, yang memberikan laporan yang berbeda, yang positif. Dengan penuh iman mereka menyatakan akan mampu memasuki Kanaan dan mengalahkan musuh-musuh yang ada di sana, yang perawakannya itu real ya, perawakannya bagaikan raksasa. Tapi dia katakan kita akan mampu memasukinya dan mengalahkan mereka itu karena Tuhan yang menyertai. Dikatakan di ayat 30 di Bilangan pasal 13, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Coba perhatikan ya, apa yang disampaikan oleh Kaleb. Ini berbeda dengan 10 orang lainnya yang memiliki pandangan yang negatif, pesimis, dan akhirnya tidak mampu. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, untuk menikmati janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu, dibutuhkan sikap hati atau respon yang benar. Bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkatnya bila kita tidak pernah berhenti bersungut-sungut, mengeluh, pesimis, khawatir, dan pikiran-pikiran negatif lainnya yang terus-menerus menguasai kita? Itu hanya akan mempersulit kita sendiri untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Di Bilangan pasal 14 ayat 24 berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, Kaleb memiliki roh yang berbeda dari orang lain. Ia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Janji Tuhan tersimpan dalam hatinya. Itulah yang membuat dia mampu memandang segala sesuatu dengan mata rohani, iya kan? Membuat dia selalu berpikir positif karena janji Tuhan dia simpan di dalam hatinya.
Dan dia bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Raksasa-raksasa yang mereka lihat pasti membuatnya takut. Tapi Kaleb dan Yosua menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Pernyataan Kaleb adalah pernyataan iman. Mereka yakin tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Itulah sebabnya mereka sama sekali tidak terpengaruh keadaan atau kondisi realita, ya kan? Situasi buruk sekalipun. Karena ketekunannya, Kaleb dan Yosua dapat masuk ke tanah Kanaan. Karena itu Bapak Ibu dengar baik, saya mau katakan buanglah hal-hal negatif dan tetaplah setia mengiringi Tuhan. Maka janjinya pasti akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar dari Yosua dan Kaleb yang selalu berpandangan positif dan menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Sekalipun kondisi situasi real yang mereka hadapi tidak baik, tapi mereka yakin, kedua orang itu yakin bahwa Tuhan beserta dan akan selalu memberikan kemenangan bagi mereka menghadapi musuh-musuh sekalipun raksasa. Itu sebabnya hari ini kami mau menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan dalam tugas kerja, dalam dunia kerja kami. Ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, ada persaingan, ada musuh-musuh. Tapi kami yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kami dan kami akan sanggup menghadapinya jika Tuhan menyertai. Berkati kami semua di hari ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera memerintah dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada